Alhamdulillah, berjumpa kembali di channel yang keren beken ini bersama saya Saddam Hussein. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, pada kesempatan perjumpaan kita kali ini, saya akan mengkisahkan tentang TKW ingin menggapai harapan, tapi kenyataan tak sebanding lurus dengan harapan. Bagaimana perjalanan kisahnya? Ayo sahabatku, kita simak bersama-sama berikut ini. Di daerah terpencil, ada pasangan suami dan istri itu telah menikah selama 10 tahun, hidup bersama dengan 2 orang anak mereka, seorang anak laki-laki berusia 9 tahun dan seorang anak perempuan berusia 7 tahun. Kehidupan rumah tangga mereka awalnya penuh harapan, tetapi seiring waktu, masalah ekonomi mulai menekan. Sang suami, yang bekerja keras setiap hari, tidak mampu memenuhi tuntutan ekonomi keluarganya. Penghasilan yang pas-pasan membuat kebutuhan rumah tangga seringkali tidak terpenuhi. Istrinya mulai merasa lelah dengan kondisi yang serba kekurangan, terutama saat melihat anak-anak mereka tidak bisa mendapatkan apa yang diharapkan, seperti pendidikan dan kebutuhan sehari-hari yang layak. Meski mereka telah berusaha mencari solusi bersama, keadaan semakin rumit dan beban mental semakin berat. Akhirnya, setelah perdebatan yang panjang dan menyakitkan, mereka memutuskan untuk berpisah. Perceraian itu berlangsung 2 tahun yang lalu. Anak-anak mereka masih sangat muda untuk memahami situasi ini. Namun mereka mulai terbiasa tinggal bergantian bersama ibu dan ayah mereka. Setelah 2 tahun, sang ibu merasa tidak ada jalan lain untuk memperbaiki kehidupan anak-anaknya. Memutuskan untuk bekerja di luar negeri, tepatnya di Bahrain, Timur Tengah. Keputusan ini dibuat dengan harapan bisa mengirimkan uang untuk pendidikan dan masa depan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Namun, keputusan ini juga menyakitkan, karena harus meninggalkan anak-anak yang begitu disayanginya. Dengan hati yang berat, ia berangkat, meninggalkan keluarganya di tanah air. Meski jauh dari mereka, cinta dan harapan untuk anak-anaknya tetap menjadi alasan terkuat baginya untuk terus berjuang di negeri orang. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, kita simak kembali kelanjutan kisahnya bersama-sama berikut ini. Setelah sang ibu memutuskan untuk bekerja di Bahrain, dia merasa penuh harapan bahwa pengorbanannya akan memberi masa depan yang lebih baik untuk anak-anaknya. Ia membayangkan bisa mengirimkan uang yang cukup untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kehidupan mereka sehari-hari. Setiap malam sebelum tidur, ia menatap foto anak-anaknya dan membayangkan senyum bahagia di wajah mereka saat menerima hadiah-hadiah kecil yang ia kirimkan dari jauh. Namun, setelah beberapa bulan, kenyataan hidup di luar negeri tidak semudah yang ia bayangkan. Pekerjaannya di Bahrain melelahkan, dengan jam kerja yang panjang dan upah yang ternyata jauh dari harapannya. Biaya hidup di sana juga cukup tinggi, dan pengirimannya ke rumah terkadang tersendat karena harus menutupi kebutuhannya sendiri di negeri asing. Perlahan-lahan, mimpi besar untuk meningkatkan kehidupan anak-anaknya terasa semakin sulit untuk diwujudkan. Sementara itu, di rumah, anak-anaknya tinggal bersama ayah mereka, yang juga masih berjuang dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan. Meski begitu, sang ayah berusaha keras menjaga agar mereka tetap nyaman dan tidak merasa kehilangan kasih sayang ibunya. Ia mulai mengambil pekerjaan sampingan, meski hasilnya tidak cukup untuk menutupi semua kebutuhan. Rumah mereka tetap sederhana, makanan sehari-hari pun seadanya, dan anak-anak harus mengerti bahwa mainan baru atau barang-barang mewah bukanlah sesuatu yang bisa mereka miliki. Meski keluarga itu kini hidup terpisah ribuan kilometer, komunikasi antara mereka tetap terjaga. Sang ibu, setiap kali mendapatkan kesempatan, selalu menelepon anak-anaknya, mendengar suara mereka yang ceria meski sesekali terselip keluhan kecil tentang sekolah atau teman. Tangisannya sering ditahan setiap kali telepon ditutup, karena rasa rindu yang mendalam.
Sang ibu tahu bahwa perjuangannya belum selesai, dan harapan untuk membangun masa depan yang lebih baik masih ada. Namun, seiring waktu, masalah ekonomi di rumah semakin kompleks. Harga-harga di tanah air terus naik, sementara penghasilan dari Bahrain tidak selalu bisa diandalkan. Sang ayah mulai merasa kelelahan, tidak hanya fisik, tetapi juga mental. Ia terkadang merasa terbebani dengan tanggung jawab besar sebagai orang tua tunggal. Anak-anak yang semakin besar juga mulai menyadari bahwa kehidupan mereka tidak seperti teman-temannya, yang sering bercerita tentang liburan keluarga atau mainan baru. Meskipun demikian, keluarga ini terus bertahan. Meski terpisah, baik ayah maupun ibu selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Mereka sadar bahwa masa depan tidak bisa diraih dengan mudah, dan cinta serta pengorbanan yang mereka berikan adalah benih-benih yang suatu saat akan berbuah. Seiring waktu, sang ibu mulai merencanakan kepulangannya, berharap bisa berkumpul kembali dengan anak-anaknya. Meski masalah ekonomi tak kunjung usai, mereka semua percaya bahwa selama mereka tetap bersatu dalam kasih sayang dan saling mendukung, mereka akan menemukan jalan keluar dari segala kesulitan yang berliku-liku ini. Sahabat inspiratifku, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ayo kita simak bersama-sama berikut ini. Beberapa bulan bekerja di Bahrain, ibu itu mulai merasakan betapa beratnya ujian yang dihadapinya. Awalnya, ia datang dengan harapan besar untuk menata masa depan anak-anaknya. Namun kenyataan hidup di negeri asing tak seperti yang dibayangkan. Pekerjaannya sebagai asisten rumah tangga di sebuah keluarga kaya ternyata jauh lebih sulit dari perkiraannya. Jam kerja yang panjang, kurangnya istirahat, serta tuntutan yang tinggi dari majikannya membuat tubuh dan mentalnya terkuras. Setiap hari, ia bangun sebelum fajar untuk memulai pekerjaannya dan baru bisa tidur larut malam. Majikannya tidak selalu baik. Ada hari-hari ketika ia diperlakukan dengan kasar, dan ia harus menahan sakit hati tanpa bisa melawan, karena ia tahu ia harus bertahan demi keluarganya di rumah. Bayang-bayang anak-anaknya yang menunggu kiriman uang menjadi satu-satunya hal yang membuatnya tetap kuat. Namun, cobaan tak berhenti di situ. Suatu hari, majikannya mulai memotong gajinya tanpa alasan yang jelas. Ia mencoba bertanya, namun jawabannya selalu sama, "Kamu harus bekerja lebih keras jika ingin dibayar penuh." Ketidakadilan ini menghantamnya keras, tapi ia tak punya pilihan selain menerima keadaan. Waktu berjalan, dan semakin banyak cobaan datang. Suatu malam, ia jatuh sakit karena kelelahan, namun tak diizinkan untuk beristirahat. Tanpa akses ke perawatan medis yang layak, ia hanya bisa berharap kondisinya membaik dengan sendirinya. Tubuhnya semakin lemah, dan pekerjaannya terasa semakin tak tertanggungkan. Dalam kesakitan, ia memikirkan anak-anaknya, membayangkan wajah mereka yang mungkin sedang menantikan kiriman uang yang tak kunjung datang karena gajinya yang terus dipotong. Puncaknya terjadi ketika suatu hari ia mendapat kabar dari tanah air yang menghancurkan hatinya. Anak bungsunya jatuh sakit, dan ayahnya tidak punya cukup uang untuk membawanya ke dokter. Mendengar kabar itu membuat ibu itu hancur, karena merasa tak berdaya untuk membantu dari jauh. Keputusasaan mulai merayap dalam hatinya. Ia datang ke Bahrain dengan harapan untuk membantu keluarganya. Namun kini merasa semua yang ia lakukan sia-sia. Bahkan, kiriman uang yang selama ini ia kumpulkan belum cukup untuk mengubah hidup anak-anaknya. Di tengah semua kesulitan itu, ia berusaha mencari solusi. Ia berbicara dengan sesama pekerja migran, mendengar cerita mereka yang juga menghadapi cobaan berat di negeri orang. Beberapa dari mereka memberinya semangat, sementara yang lain menyarankan agar ia pulang saja dan memulai hidup baru bersama anak-anaknya, meski tanpa kepastian ekonomi. Suatu malam, ketika sedang duduk sendiri di kamarnya yang kecil, ia menatap keluar jendela,
melihat langit Bahrain yang gelap dan sepi. Ia menangis dalam keheningan, merasa sangat jauh dari rumah dan keluarganya. Namun, di tengah rasa putus asa itu, ia tiba-tiba teringat akan doa dan kepercayaan yang selama ini menjadi sandaran hidupnya. Ia mulai berdoa, memohon kekuatan untuk menghadapi semua cobaan ini, dan memohon agar ada jalan keluar dari semua kesulitan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keputusan besar akhirnya harus diambil. Meski berat, ia sadar bahwa jika ia terus berada di Bahrain dengan kondisi yang semakin memburuk, ia mungkin tidak akan bisa membantu anak-anaknya lebih lama lagi. Ia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan pulang ke tanah air, meski tanpa banyak uang. Ia percaya bahwa selama ia bersama anak-anaknya, mereka bisa melewati segala ujian ini bersama, apapun yang terjadi. Dengan hati yang penuh luka namun dipenuhi tekad baru, ia akhirnya memesan tiket untuk pulang. Meninggalkan Bahrain bukanlah akhir dari perjuangannya, tetapi awal dari perjalanan baru, di mana ia akan menghadapi cobaan dan tantangan di tanah air, namun kini dengan anak-anaknya di sampingnya. Kisahnya semakin memilukan hati. Ayo sahabat inspiratifku, kita simak kelanjutan kisahnya berikut ini. Setelah bertahun-tahun bekerja keras di Bahrain, ibu itu akhirnya kembali ke tanah airnya. Hatinya campur aduk saat pesawat mendarat di bandara. Ada perasaan lega, namun juga cemas karena ia tidak membawa banyak uang hasil jerih payahnya. Setidaknya, ia berpikir, ia akan bisa kembali ke rumah, bertemu anak-anak, dan memulai kembali hidup bersama mereka. Namun, cobaan belum berakhir. Sesampainya di bandara, proses kepulangan terasa berlarut-larut. Setelah melewati imigrasi dan pemeriksaan barang, ia keluar dari lobi bandara dengan harapan bisa cepat sampai ke rumah. Di luar lobi, seorang pria yang tampak rapi mendekatinya. Pria itu mengaku sebagai petugas bandara yang menawarkan jasa transportasi ke rumah. Ibu itu, lelah dan ingin cepat pulang, merasa lega mendapatkan tawaran tersebut. Pria itu tampak sangat meyakinkan, berbicara dengan ramah dan menawarkan harga yang terjangkau. Tanpa curiga, ia mengikuti pria itu ke mobil yang diparkir agak jauh dari keramaian bandara. Setelah masuk ke dalam mobil, suasana mulai berubah. Tiba-tiba, pria tersebut mengeluarkan ancaman halus, memintanya menyerahkan semua uang dan barang-barangnya. Ibu itu tersentak, tak percaya bahwa dirinya tengah ditipu oleh orang yang tampak begitu sopan dan profesional. Dengan perasaan takut dan bingung, ia menyerahkan tasnya yang berisi semua uang yang ia kumpulkan selama di Bahrain, serta barang-barang berharganya. Pria itu kemudian meninggalkannya di pinggir jalan, pergi begitu saja membawa seluruh harta bendanya. Hatinya hancur. Seluruh uang yang ia kumpulkan dari perantauan lenyap dalam sekejap. Yang tersisa hanyalah uang sebesar Rp300.000 di sakunya, yang ia simpan untuk kebutuhan darurat. Dengan air mata yang mengalir, ia duduk di pinggir jalan, tak tahu harus berbuat apa atau bagaimana caranya kembali ke kampung halamannya. Hatinya penuh dengan penyesalan, tak percaya bahwa kepulangannya yang seharusnya penuh harapan kini berubah menjadi mimpi buruk. Namun, tak lama kemudian, seorang pria parubaya yang kebetulan lewat melihat ibu itu duduk sendirian dalam kesedihan. Dengan hati-hati, pria itu mendekat dan bertanya apa yang terjadi. Ibu itu, dengan suara bergetar, menceritakan semua yang baru saja dialaminya. Pria itu terkejut mendengar kisahnya, tetapi tanpa berpikir panjang, ia menawarkan bantuan. Pria itu mengeluarkan sejumlah uang dari dompetnya dan menyerahkannya kepada ibu itu. "Ini cukup untuk menyewa mobil dan pulang ke kampung halamanmu," katanya lembut. Ibu itu terkejut dan merasa sangat bersyukur. Dengan air mata haru, ia menerima bantuan tersebut. Pria itu bahkan membantunya mencari mobil sewaan yang bisa membawanya pulang.
Meski seluruh hartanya telah lenyap, ibu itu merasa bersyukur atas kebaikan hati orang asing yang membantunya. Dengan uang yang tersisa dan bantuan dari pria baik hati tersebut, ia akhirnya bisa kembali ke kampung halamannya. Perjalanan itu berat dan penuh cobaan, tetapi ia yakin bahwa selama ada kebaikan di dunia ini, masih ada harapan untuk memulai kembali, meskipun dari titik nol.